Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali ya. Ini dalam pelajaran masih daring ya, pelajaran IPS kelas 8 SMP Al-Huda. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya harapan saya kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari pelajaran IPS kelas 8. Ini pertemuan kita terakhir ya di bulan puasa ini. Nanti habis hari raya kita ada pertemuan lagi. Setelah itu kita mengadakan ulangan semester. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum materi pelajaran IPS hari ini kita mulai, supaya dalam perjalanan nanti kita mencari ilmu ini kita bisa berjalan dengan lancar, ilmu kita bisa bermanfaat. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Ya. Bagaimana? Sudah siap? Alat tulis menulisnya, buku paket kementerian, buku paket mandiri, buku tulis, bolpen, HP dan lain sebagainya sudah dipersiapkan? Kalau sudah dipersiapkan, marilah kita berdoa. Nah ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, sudah bisa dimulai ya hari ini. Kalian nggak usah ngapa-ngapain, semua kan masih puasa dah, kecuali yang udzur, kecuali yang berhalangan ya. Ini puasa wajib. Oke anak-anakku semuanya. Nah, pelajaran IPS, materi IPS hari ini adalah di bab 4, bab terakhir di kelas 8. Ya. IPS di kelas 8 ada 4 bab. Ini bab yang terakhir di semester 2 ini. Adapun judulnya mengenai masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Ketika kita dijajah dan ketika kita sudah mempunyai semangat kebangsaannya. Anak-anakku semuanya, di bab 4 ini kita mempelajari, ini adalah KI-nya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Tuh ya. Kemudian KI selanjutnya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini seperti ini ya, ini KI-nya. Anak-anakku semuanya yang disayangi Allah dan yang disayangi orang tuanya, KD, kompetensi dasarnya di dalam bab 4 yang akan kita bahas ini adalah menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan.
KD selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Ini kita memasuki yang C ya anak-anak. Yang A dan yang B kemarin kita bahas di pertemuan yang terdahulu. Yang ini yang C adalah bab 4 yang terakhir yaitu C, tumbuhnya dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ketika kita dijajah itu pasti kita akan mengalami masa-masa yang mental kita jatuh, mental kita karena kita tertekan anak-anak. Nah ini kita menumbuhkan dan berkembangnya semangat kebangsaan ini, rasa kebangsaannya kita munculkan lagi seperti itu. Kemudian yang dibahas di sini adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, pengertian nasionalisme di sini adalah kesadaran keanggotaan dalam satu bangsa yang secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengabdi identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Anak-anakku semuanya, ini rasa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa mencintai, rasa cinta, rasa sayang kepada bangsa Indonesia. Nah ini namanya rasa nasionalisme, rasa patriotisme, ya, secara bersama-sama. Untuk mengapa? Kalau kita sudah bersatu, kita harus sudah memiliki rasa menyayangi, akhirnya kita itu untuk mengabdi ini loh. Bangsa kita itu harus kita pertahankan. Bangsa Indonesia ini harus kita bangun. Nah, seperti itu. Itu menumbuhkan rasa nasionalismenya. Ya, bagaimana caranya? Kalau sekarang ini bagaimana nasionalisme kita? Satu, kita memperingati proklamasi, ya kan? Kita mengikuti upacara 17 Agustus, kita mengikuti upacara 10 November. Kita mengingat lagi kelahirannya ibu kita Kartini dan lain sebagainya, seperti itu. Itu apa anak-anak? Rasa terima kasih kita kepada para pejuang yang telah merebut kemerdekaan ini dengan mempertahankan jiwa raganya, keluarganya dan semuanya, harta bendanya, waktu, tenaga, pikiran semua tercurah untuk mengorbankan negeri ini. Dikorbankan, semua dikorbankan untuk apa? Demi negara ini merdeka. Nah, setelah mereka wafat, setelah mereka berpulang ke rahmatullah, kita ini anak-anak yang wajib, yang ya sudah wajib, ini wajib untuk kita, nggak ada kata lain, ini wajib bagi kita para penerus perjuangan ini. Kalau sekarang kita berjuangnya satu, untuk memberantas kebodohan. Kita belajar, kita semangat untuk belajar, kita merdeka dalam belajar. Itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Caranya yaitu tadi, kalian belajar, kalian mengikuti upacara, kalau ada kegiatan nasionalis diikuti. Memperingati 17-an dengan mengadakan pameran, dengan mengadakan lomba, dengan mengadakan karnaval dan lain sebagainya. Itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketika kita tidak mau, kita yang sudah merdeka tinggal menjalankan kemerdekaan ini, kita tidak mau, ya gimana lagi? Siapa lagi yang mau memperingati kalau tidak anak cucunya pahlawan-pahlawan itu? Masa orang lain dari negara lain? Kan nggak mungkin tuh anak-anak. Seperti itu ya. Oke, ini bisa dipahami ya konsep nasionalisme. Kita bisa mencintai negara kita, kita mempertahankan, mengabdi integritas kita ya. Seperti itu nasionalisme.
Kemudian yang kedua, nasionalisme di Indonesia itu berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Kita di negara Indonesia itu banyak organisasi-organisasi yang bergerak di untuk pergerakan nasionalisme ini. Semua bergerak untuk membangun negara ini. Kalau dulu untuk merebut nasional kita, merebut bangsa Indonesia, kalau sekarang ya memunculkan rasa nasionalisme cinta tanah air. Kalau dulu perjuangan kita rasa memiliki negara, bagaimana kita berjuang, kita membawa senjata. Seperti itu. Kalau sekarang kita berjuang untuk mencapai prestasi negara Indonesia biar harum. Kalau kita merdeka, kalau kita pinter nggak akan dijajah lagi. Orang itu kalau pinter susah dihapusi, nggak mau dibohongi. Kenapa dia mau dibohongi? Karena dia bodoh, dikibulin terus ya sama orang yang pinter-pinter itu, karena dia berniat yang tidak baik. Itu pengaruh pendidikan Barat. Anak-anakku semuanya, negara Belanda datang ke Indonesia, negara Jepang datang ke Indonesia. Semuanya apa? Untuk itu mempengaruhi orang Indonesia. Nah, semua orang Indonesia itu kan ya masih seperti itu ketika dulu ya. Nah, yang boleh sekolah masih hanya golongan anak-anaknya orang pejabat, dari kalangan anaknya Pak Camat, anaknya Pak Lurah, anaknya bupati dan sebagainya. Ini yang boleh sekolah. Lah kalau anaknya orang biasa, rakyat jelata, ya nggak boleh sekolah, nggak boleh pinter. Yang boleh pinter mereka anaknya yang orang-orang berpangkat saja ketika itu. Nah, pada masa itu ada 4 kategori untuk sekolahan. Tipe 1 itu tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Masing-masing tipe ini bisa kalian baca ya nanti di buku kalian, di buku kementerian atau buku mandiri. Nah, saya kupas sedikit aja. Itu masing-masing dari mereka itu menginginkan ada yang memakai bahasa Belanda atau bahasa Jepang yang full di situ untuk pembelajarannya, seperti itu. Ada yang boleh bahasanya itu campuran, bahasa Belanda atau bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia saja, seperti itu. Itu berkolaborasi supaya nanti dia bisa menanamkan ini loh negaraku Belanda, dimasukin ke negara Indonesia. Kita aslinya itu dibodohkan oleh mereka. Karena kita bodoh, kita belum pintar ketika itu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lanjutnya tipe pendidikan Barat menjadi lambing ya, prestis, untuk lambang prestis. Wah, dia di situ mampu mempersiapkan orang secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan. Kalau pendidikan Barat itu apa ya? Gini loh, dia itu, wah kalau sekolah di sana dia nanti pasti akan hidupnya akan enak, akan lebih jaya. Lah dia itu mencuci otaknya seperti itu. Jadi akan berebut sekolah yang sekolahan negara-negara Barat tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, di samping sekolah yang dipersiapkan oleh pemerintah, ada juga sekolah yang non pemerintah. Istilahnya kalau sekarang itu contohnya sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang negeri dibiayai oleh pemerintah, yang swasta dibiayai mandiri dari dana wali murid, seperti itu. Contohnya yang non pemerintah yaitu Taman Siswa, Perguruan Muhammadiyah, NO dan lain sebagainya, seperti itu. Inilah anak-anak sekolah-sekolahan yang non pemerintah ini didirikan oleh para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, ya. Yang ketika itu para pahlawan, para pejuang itu sudah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, pemikirannya dan brilian sekali, ya. Seperti itu. Jadi banyak yang sekolah-sekolah di non pemerintah ini juga. Ini sekolah-sekolah ini masih bertahan sampai sekarang. Sekolahan Muhammadiyah, sekolahan ke-NO, sekolahan Taman Siswa masih bertahan sampai sekarang anak-anak. Nah,
Anak-anakku semuanya masih tetap di pelajaran IPS ya. Oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya, pengaruh pendidikan Islam. Tadi sudah disebutkan ada pendidikan taman siswa, ada pendidikan Muhammadiyah yang berlatar belakang keagamaan seperti ke NU Muhammadiyah seperti itu. Pengaruh pendidikan Islam. Nah, di sini pendidikan Islam itu diperkirakan masih sangat sederhana sekali, ya. Contohnya kayak ke NU itu mempunyai sekolahan yang masih di pondok-pondok pesantren, yang sekolahannya itu masih bersifatnya nggak ada bangkunya dan lain sebagainya seperti itu, sederhana sekali. Nah, tapi para pondok pesantren itu juga bisa mencetak para pemimpin-pemimpin negara yang handal. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah pendidikan Muhammadiyah. Kemudian pendidikan Islam modern. Anak-anakku semuanya, kalau pendidikan Muhammadiyah itu mengacu pada pendidikan yang modern. Nah, seperti itu. Pendidikannya gimana? Ya modern lah ya, yang mereka itu berpikirannya sangat demokrat sekali. Kemudian ini pergerakan nasional pada masa pendidikan pendudukan Jepang. Nah, setelah bangsa Belanda pergi dari negara Indonesia, kita negara Indonesia diduduki oleh Jepang karena Jepang bisa mengalahkan Belanda ketika itu. Hengkanglah negara Belanda, Jepang datang. Nah, ketika Jepang datang yang bisa mengalahkan bangsa Belanda itu, mereka merasa bisa mengalahkan, kemudian kita menjajah Indonesia. Jepang itu mengaku-ngaku, ini loh saya orang Jepang. Dia mengaku apa? Memulai imperialisme di Asia dengan investasi Pulau Taiwan dan Korea, kemudian kita memperluas lagi wilayahnya ke Indonesia. Seperti itu, ya, orang Jepang seperti itu, perluasan wilayah terus, jadi mengadakan ekspansi. Pertama ke Pulau Taiwan, Taiwan sudah dikuasai Korea, Korea juga bisa dikuasai, merambah lagi ke Indonesia. Indonesia sedikit-sedikit, kan karena dulu sifatnya masih kesukuan kedaerahan begitu ya sifatnya untuk pergerakannya itu. Perlawanannya, pergerakannya seperti itu, belum sifat nasionalisme. Anak-anakku semua, usaha-usaha Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Ketika dia sudah memiliki bangsa Indonesia, dia merasa seperti itu. Nah, ketika dia sudah merasa Indonesia itu sudah saya miliki, akhirnya apa? Bagaimana? Jepang merasa bahwa kedatangannya itu disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu merasa sudah terbebas dari belenggu-belenggu penjajahan Belanda yang beratus-ratus tahun itu. Kemudian Jepang datang sebagai penyelamat lah katanya seperti itu. Nah, ternyata dia tidak tahu kalau Jepang juga memanfaatkan Indonesia. Jepang mempropaganda kalau dia itu adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Wah, mengakunya seperti itu anak-anak. Aku loh orang Jepang, aku loh saudara kamu Indonesia. Tak bebaskan kamu dari Belanda. Nah, yaitu tadi Neng saya itu seperti ini, ada tanda kutipnya. Setelah dia bisa membebaskan Belanda dari Indonesia dari penjajahan Belanda tadi. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Kisah dari sekelumit hari ini, cerita kita hari ini ya namanya ya pelajaran IPS, banyak bercerita di situ tentang apa? Ya itu tadi, rasa nasionalisme yang kita tumbuhkan dari penjajahan yang sudah kita usir tadi. Itu ya anak-anakku. Bagaimana? Sudah difahami ya? Oke, terima kasih.
Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Selamat belajar yang giat. Berdoa, jangan lupa berdoa. Semoga sekolah kita tahun depan Juli sudah dibuka kembali. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Oke. Akhirul kalam. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.